Bismillahirrahmanirrahim. Ujar Syekh Abdul Somad Al-Balimbani, ku mulai kitab ini. Artinya takdirnya abtadi'u, aku mulai kitab ini dengan menyebut nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitab. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Jadi kalimat alhamdulillah itu pujian apapun lillah, bagi Allah Ta'ala. Lamnya itu lil milik. Apakah dipuji? Pujian itu kembalinya kepunyaan Allah lah, bukan pujian itu untuk kita. Misalnya pian ini sugih benar. Nih, seseorang ilah mengatakan pian ini sugih benar. Lalu orang yang berilmu dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi ini bukan hanya ucapan alhamdulillah. Pujian itu milik Allah, kekayaan itu milik Allah. Harta yang diberikan Allah kepada kita itu amanah dari Allah dan itu punya Allah. Alhamdulillah pian ini sugih, ucapan kita nang sugih itu Allah. Itu alhamdulillah, arti alhamdulillah bukan alhamdulillahnya. Alhamdulillah asal tahu aja ikam. Hanya jangan ikam tahu aku sugih. Alhamdulillah. Lain alhamdulillahnya lain. Segala pujian lillah, lamnya lil milik, ampun Allah, milik Allah. Bagus benar suara pian alhamdulillah. Nang maulah bagus, suara itu datang dari Allah. Sehingga suara tadi merdu, nyaman didengar. Yang bikin enak didengar itu adalah Allah. Jadi pujian bagus suara itu menyatakan Allahnya yang bagus. Pahamlah? Apalagi ikam ini pintar. Nang maulah pintar Allah. Mun Allah maulah kita bungol, ya bungol. Jadi alhamdulillah segala pujian itu milik Allah. Jadi jangan sampai ketika ucapan alhamdulillah itu bahasa istilahnya ganal hidung. Bahasa Inggrisnya mingar hidungnya. Mingar tau lah bahasa Inggrisnya. Nah, mingar hidung. Wah, himung pantol. Disambat, dipuji. Nah, intinya ini ya. Jadi ini kembali ke kita masing-masing ya. Nah, jadi kita belajar ilmu untuk kita, bukan untuk menyerang orang. Bukan untuk menyerang orang, jangan. Termasuk keluarga, jangan. Contohnya, ini ranah keluarga kita aja. Misalnya kayak gini. Dua beranak mengaji nih, datang menuntut ilmu. Yalah, anaknya 4, abahnya 4, umahnya 4 juga. Ini misal. Lalu pas bab jangan durhaka lawan kuitan. Babnya nih, jangan durhaka lawan kuitan. Jadi kita menuntut ilmu ini untuk diri kita, bukan untuk menyerang. Termasuk orang yang di rumah kita, jangan. Ini ketika disuruh babnya nih lah, bakti kepada orang tua. Hamna, mendengarlah tadi Pak Ustaz. Mendengar kan ikam? Ikam tuh disuruh bakti lawan abah. Bila abah ikam nih sarik, apalagi umah ikam, itu jar Pak Ustaz tadi istilah pistol, mau sudah tak lanjur tau jebakan, ada dulu kan lagi. Jangan wani-wani ikam lo nama abah. Itu artinya ilmunya tadi digunakannya untuk menyerang orang, jangan.
Itu ilmu itu untuk kita masing-masing, apalagi mengefek jadi untuk diri kita juga. Ujar khatib Jumat, usikum jami'an wa nafsi, untuk diriku. Jadi sajaku menuntut ilmu agama untuk diriku sendiri, kecuali orang minta pendapat, ini yang meminta. Atau ada yang bertanya, Pak Ustadz, guru, kayak Pak, ulun betakun nih, ini misalnya kayak ini guru, ayo kepada hakan. Misalnya sidik 4 betakun dik lah. Itu orang meminta. Nah itu gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu untuk diri kita sendiri dulu. Jadi alhamdulillah dari alhamdulillahnya kayak itu tak. Alhamdulillahnya segala pujian apakah dipuji orang. Lillah, milik Allah, itu ampun Allah, lain ampun kita. Al-muftatahi bihi fi kulli kitabin, segala puji teruntuk bagi Allah Ta'ala yang ditentukan memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nubuwatil madhkuri fil kitab, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesudahan segala yang disebutkan di dalam Quran, wa ala alihi wa sahbihi hadin bisawab, dan atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuki akan kita bagi kamu yang sebenarnya, wa ala tabi'in lahum bisanin ila yaumil ma'ad, dan atas yang mengikuti bagi mereka itu hingga hari kiamat. Wa ba'du, dan sudah itu, fa yaqulul faqiru ila Allahil ghani Abdus Samad al-Jawi al-Palembani khadimul fuqara fi Makkahal Musyarrafah. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata al-faqiru, orang yang fakir. Al-fakir itu kada beisi napa-napa. Arti fakir tuh kada bisi napa-napa. Miskin itu tertinggi pangkatnya, di bawah pada miskin fakir namanya. Jadi fakir itu tidak mempunyai apa-apa. Kalau miskin dia masih punya, tapi kalau fakir tidak mempunyai apa-apa sudah. Fakir tadi, karena tidak mempunyai apa-apa, lalu berhajat. Berhajat ini al-faqiru ilallah, berhajatnya kepada Allah. Karena Allah yang kaya, kita miskin. Memintanya kepada siapa? Allah. Allahumma inna atau inni as'aluka. Mun sorongan, mun babanyak baimaman deh doa Allahumma inna nas'aluka. Napa nang diminta? Rizqan wasi'an, ya Allah minta luaskan rezeki untuk kami ini nah. Rizqan wasi'an, halalan, nang halal, nang berberkat, thayyiban, nang bagus. Jadi berataannya al-fakir ini kada berisi napa-napa. Bila al-fakir itu kan berisi napa-napa. Kada berisi suara bagus, kada berisi rupa bungas, kada berisi andaknya di hati pula. Andaknya di hati. Pengakuan tadi nah, pengakuan. Iya, orang fakir tadi lah, nang sebujur-bujur fakir tadi. Nang inya itu di hatinya dasar bujur-bujur la haula wala quwwata illa billah. Nah itu al-fakir tadi. Makanya al-fakir ini ilallah, bukan al-fakir ilan nas. Ini ngaranya mengemis, al-fakir ilan nas. Jadi berharapnya hanya kepada Allah. Al-Ghani, karena Allah itu nang maha sugih.
Abdus Somad Al-Jawi, ngaran sidin Abdus Somad Al-Jawi, Al-Palembani, orang Palembang. Itu lakinya Mbak Yayu itu orang Palembang tuh. Palembang kalau Mbak Yayu. Nah, ipar ulun tuh Palembang juga. Guru Ibnu tuh. Palembang juga tuh. Khadimul Fuqara, sidin tadi mengaku Abdus Somad Al-Jawi Al-Palembani, Khadimul Fuqara, orang yang berkhaddam. Ya, kalau sudah man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah, ini orang banyak ingat lah, barang siapa kenal lawan Tuhannya faqad jahila nafsah, bungol dirinya ini. Bila kenal tuh lawan Allah, Allah nang alim, Allah nang sugi, Allah nang macam-macam, kita kada bisa apa-apa. Lalu fakir, karena fakir lalu kita bakhaddam, jongos, pembantu. Disinilah ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Qaum khadimuhum. Ini siapakah yang menjadi pemimpin? Sayyidul Qaum, pemimpin kaum, pemimpin Pabayu kada nih. Penerbangan Lion Air, Patrobus, pemimpin apa? Angkasa Pura, Presiden di Juanda, Surabaya. Pak Ustadz dikatakan pimpinan majelis, atau misalnya ketua langgar, ketua panitia, Sayyidul Qaum, para pemimpin. Khadimuhum, justru itu adalah kita ini jongos, kita ini pelayan, kita ini pembantu mereka. Jadi jangan mentang-mentang apa pemimpin sing tunjuk kuyu. Subscribe. Nah, justru pemimpin itu adalah pembantu bagi mereka. Pak, bahasanya ya Pak itu. Tadi ada Pak dari apa misalnya menyampaikan kita itu kalau bisa gini Pak. Oh siap, laksanakan. Ya Pak. Disuruh lah, diatur kayak ini. Bahkan usah kali ngalih pun pian ustadznya tuh lah. Ustadz tadi. Anu guru jar, mun kawajan tapi lawas guru lah jar. Hah? Nang mausul itu siapa? Biasa murid nang mausul. Mun kawa guru pun sudah ajan tuh sudah ya. Inggih matur pulang waktu nih. Lagi asal mana baca dalail. Habis itu istighfar Hasanul Basri. Habis itu doa dalail pulang. Habis itu burdah pulang. Habis itu baca kitab pulang. Ada lawas tuh. Solah ya muslim. Ya muslimat. Kalawasan. Ayo diaturakan pulang. Dalail istighfar Hasanul Basri. Doa dalail burdah. Biar aja ceramahnya kena. Assalatu wassalamu alaik. Tadi solah ya muslimin. Kalawasan guruai Pak Ustadz pinggang sakit. Ambil pulang dalailnya. Anu guru pian kena jam 2:30 tuh sudah di tempat.
Tapi nangaran ujar Rasulullah sayyidul qaum khadimuhum. Khaddam pembantu, ngan pembantu menyiapkan ambar, menyusun meja. Kalau bini juga paksa disuruh bini juga. Nangaran khaddam jasa apa sembahyangan kena disapui dulu. Nah itu tuh sayyidul qaum khadimuhum. Pimpinan kaum itu tuh sebenarnya ujar Rasulullah jongos, pembantu. Kada bergaji ya belum membantunya. Nah, jadi kita jangan sombong, jangan. Kalau himong misalnya ketua OSIS di sekolah, bangga. Padahal itu suruh orangnya tuh, ya kan? Ada masalah kayaknya. Anu ketua kita gini. Nah itu deh, sayyidul qaum khadimuhum tadi. Nah sidin ini mengaku khadimul fuqara, bahadam lawan orang nang pakir. Ini orang ini sudah la haula wala quwata illa billah fakir apa. Sidin pulang hadamnya hadam orang nang miskin, kada dapat duitan. Apa suara kada bagus, apa kada bungas. Makinnya hadamnya di dalam negeri Makkah yang musyarrafah. Rupanya lah Syekh Abdul Somad ini mengarang kitab ini waktu sidin di Makkah menuntut ilmu. Nah, pangsini lah khadimul fuqara fi Makkatal musyarrafah. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah mengampuni kemana Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Sidin menulis, sidin jeneng nyambat. Mudah-mudahan Allah mengampuni nang si menulis nina, wali walidayhi dan kedua orang tuanya, walil muslimin dan orang-orang Islam barataan. Alhamdulillah tak di doa sidin. Apalagi sidinnya wali bakaramat. Ya Allah, Syekh Abdul Somad nih kawan datu kalampayan ini. Mudah-mudahan Mujasidin diampuni beratan orang-orang muslim. Berarti kuitan kita dikubur dapat doa sidin. Nah, maghfiratan wa rahmatan, ampunan dan rahmat dari Allah. I'lam, ketahui olehmu ayyuhat talibu, wahai orang yang menuntut ilmu di daril akhirah, nang ilmu tadi jurusan akhirat. Mun akhirat roh tebal kalau tabkhim akhirah jurusan akhirat nih. Anna kitab bidayatil hidayah lil imam hujjatil islamil Ghazali radhiyallahu anhu jami'un lit taqwa al-madhkur fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi jurusan akhirat tadi jurusannya ialah nang mana jurusan itu kita itu supaya bertakwa lawan Allah. Mun keringkasan Jumat itu kayak dupang dah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar kita selamat, beruntung, berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi takwa itu umum. Arti takwa tadi takut akan Allah. Kayak apa caranya supaya takutan lawan Allah? Nah, ada jurusannya. Jurusannya apa? Kitab Bidayatul Hidayah nang dikarang Imam Ghazali. Jadi kita mendengari malam hari ini kadepian ya bang mendengari. Ulun pribadi umpat mendengar juga. Makanya qalal muallif rahimahullahu taala, berkata muallif, atau qalal musannif, berkata musannif. Barataan kita ini murid. Ulun murid siapa? Murid juga.
karena membacakan nih kalam ini kalam si pengarang kitab. Nah jurusannya Bidayatil Hidayah, anna kitab Bidayatil Hidayah lil Imam Hadin Ghazali. Itu isi kitabnya jami'un lit taqwa, menyuruh supaya kita itu bujur-bujur takutan lawan Allah. Jadi siap-siaplah berataanlah, jangan menganggap, jangan ini supaya kita nih takwa lawan Allah tadi. Jaka resep itu beda lawan pikir. Beda lagi pikir. Ini resepnya ini bukan ilmu tadi untuk menyerang orang, itu satu. Gunakan si ilmu tadi untuk kita, kecuali orang meminta hanyar kita sampaikan. Jadi siapa yang hendak kerja, kecuali jaka istilah pangkat itu lah Nabi untuk dirinya sendiri, paham gak? Nabi, jadi rasa-rasa jaka zaman bahari itu Nabi Khidir itu untuk dirinya, cukup untuk dirinya. Memangnya dapat ilmu ujar Allah jasan ikam aja, kada kau bawaan. Ada nang pangkatnya Rasul. Nah, Rasul ini wahyu tadi untuk dirinya dan orang lain. Itu kalau definisinya, artinya kalau Nabi untuk dirinya sendiri, karena kamu untuk orang lain. Nah, sedangkan ulama, al-ulama warasatul anbiya, assalamu alaika zainal anbiya, assalamu alaik. Zainal, zain perhiasan, Ambiya nabi-nabi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi orang nambah ilmu, orang berilmu sama aja. Ada nang dia sendirinya aja, kaji sendirinya jangan dikarasi, jangan dikarasi. Hendak kait tuan guru juga, mun tuan guru. Nah disinilah perlunya izin. Izin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Izin. Mun kada izin, nah ya sudah. La yatakallamuna illa man azina. Kada kawa bapander, la yatakallamun. Kawa bapander nih. Di tengah umum kah? Lah, bah nabi-nabi itu, nabi rasul-rasul bahari naik ke gunung, Nabi Nuh mengajak ke begaduh. Nah, memang tugas inya. Kalau bang Nabi Nuh ini jasa senang orang mang 20 aja, 20 laki, 40 laki-laki, 40 bini-bini. Ya senang itu aja kada tulak Nabi Nuh kemana? Ke tengah orang banyak, menyeru, menyampaikan, mengajak, dakwah, memanggil ilallah, mengajak kepada Allah. Nabi Nuh, Rasul itu bahari. Wayah ini bang, wayah ini mengajaknya mana? Subscribe. Mbak, supaya orang tak buka hidayah. Hidayah ini macam-macam, ada jalannya macam-macam. Nah itu kita bang dulu.
mudah-mudahan dapat hidayah beratan dari Allah. Hidayah itu larang biar orang dapat hidayah dari Allah. Mun dapat hidayah ya kada mau tegeretek di hatinya anak turun kada hendak. Kada dapat hidayah tadi Bang. Hendak turun dia atau kada diberi Allah hidayah dasar indahnya. Bapak turun dia. Bapak turun dia nah kada dapat hidayah. Hidayah ini larang. Ini kena di dalam kitab sini nah. Ada tuh kena fadilat orang nang hadir menuntut ilmu agama. Nah jadi ada Rasul, ada Nabi. Nang itu juga umat Rasulullah ada nang sudah dapat izin tadi mengetahui ini apa? Mun Nabi Rasul itu dapat izinnya ya malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Jadi dapat wahyu tadi jasad ikam aja Jibril. Kan kawan Rasul. Nah ini disuruh Tuhan. Risikonya ganal biar kada gampang-gampang nyaman jadi nabi juga. Nabi itu bersekolah kada ada seninya aja. Coba Nabi Musa difitnah hendak dibunuh, disambati orang, dicaci maki, dipadakan inilah itulah macam-macam Nah kembali kemana? Nih pas sudah jurusan kitabnya tadi. Mudah-mudahan kita itu tambah takutan lawan Allah. Ini kitab yang dibaca jurusannya mau ulah kita takutan lawan Allah. Al-madhkur fi qoulih ta'ala, karena isi bidayatul hidayah nang dikarang Imam Ghazali ini isinya tujuannya sebagaimana Tuhan menyuruh wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Tambahi lagi wa tazawwadu. Urusan akhirat ini tambahi terus nih, urusan akhirat tambahi terus. Alhamdulillah turun dah pengajian. Karena Nur Hidayah tambahi pulang 4 pulang di Nur Hidayah. Umpati terus, tambahi terus ibadah sampai 5 waktu, tambahi terus kau sembahyang sunnah sambil gawe, tambahi terus lah, tambahi terus. Tujuannya tadi fa inna khairaz zadit taqwa. Nang intinya nih lah intinya tulak ke pengajian. Umpati terus kayak apakah hadir terus. Tujuannya tadi yaitu takut akan Allah Ta'ala. Ada rasa takutan melawan Tuhan. Nah nyata dulu takutan ini tapi kita ada siapa yang menjamin sudah SK-nya keluar. SK itu surat keterangan resmi memadahkan kita ini di akhir umur husnul khotimah. Kan tahu lagi apalagi kena ada kisah-kisah nang di akhir umur orang tuh nang di akhir umur orang tuh asalnya ibadah tapi di akhir umurnya mati kafir. Nah itu kita takutan benar. Nah itu nih jurusannya nih. Wa fihi ilmun nafi'un fillahi wal akhirati fala budda li kulli muslimin min ma'rifatihi. Dan di dalamnya lagi pulanglah kitab bidayatul hidayah. Wa fihi ilmun nafi'un fillah, ada kandungannya itu ilmu yang memberi manfaat fillah wal akhirah. Urusan lawan Allah inilah. Kayak apa kita supaya cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, rindu kepada Allah, wal akhirah, dan urusannya pulang ilmunya urusan akhirat aja. Fala budda likulli muslimin min ma'rifatihi. Jadi
penting benar, perlu benar tiap-tiap orang muslim min ma'rifatihim, mengenal apa yang ada kandungan di dalam kitab ini. Perlu benar belajar, penting benar. Nah, itu adalah falidha ahbabtu an utarjima masailahu ma'a ziyadati masaila nafisatin fi hadzal kitab bi kalamil jawi. Lalu ujarnya Abdul Somad Al-Palembani, nah itu pang mulah alasanku nih di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini penting dari pang dasar penting benar nang dikarang Imam Ghazali nih ngarannya Bidayatul Hidayah. Karena aku lihat isi kandungannya ini luar biasa, masya Allah. Ujar Sidin, nah falidzalika, karena itu nih terdorong hatiku, ahbabtu, dan aku suka, cinta. Lalu terpikirai an utarjima mun kaini, alangkah bagusnya kitab nang Bidayatul Hidayah dikarang Imam Ghazali ini, baik aku terjemahkan jadi Sidin. Nah di situ asalnya Abdul Somad nih. Kenapa jadi mengarang kitab Hidayatus Salikin? Karena Sidin menalaah apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. An utarjima masailahu, masalah-masalah yang penting-penting nih ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ma'aziyadati masaila nafisatin fi hadzal kitab. Nah, habis itu pulanglah Sidin uterjemahkan, bukan hanya sekedar terjemah. Ada. Justru di situ aku tambahi, ada tambahan dariku pulang menambahi supaya isi kitabnya ini tambah asik lah, supaya seru. Jadi aku bisa Sidin menambahkan kena misalnya supaya keterangannya tadi tambah jelas. Nah, jadi ma'aziyadati masaila, ada penambahan pangena dari aku ujar Sidin nafisatin fi hadzal kitab, dalam kitab ini bikalamil jawi. Nah ini bahasa Jawa, bahari Jawi ya lah, maksudnya Banjar, Melayu. Kan tahu Al-Jawiyah, bahari itu menyambat Al-Jawi, Al-Jawi. Indonesia kan ada, Indonesia ini hanya reja. Nah, lian tafi'abihi, supaya memberi manfaat lawan orang yang bahasa kita aja, bahasa kita aja tuh. Malla ma'rifata lahu bi kalamil arabi, memberi manfaat lawan orang yang kada paham bahasa Arab. Makanya bahari kitabnya ini Bang, orang bahari tuh mulai zaman-zaman nang ada nang nini datu kita aja, di atas nini datu kita abahnya datu Anggah, abahnya Anggah, Sanggah, abahnya Sanggah. Ya kitab nang ini Bang dibaca nah. Jadi penting kitab ini tadilah nang orang kada mengerti bahasa Arab. Wasammaituhu, maka aku ngarani ujar Sidin nih pulang karena ada tambahan dari Sidin, keterangan dari Sidin. Lawan terjemahannya nang aslinya itu Bidayatul Hidayah, tapi ada penambahannya. Lalu aku ngarani ya sudah aja Sidin. Jakanya Bidayatul Hidayah aku terjemahkan aja. Nah, ngarannya kena terjemahan Bidayatul Hidayah. Tapi kesini ada tambahan Bang dari aku supaya jangan sampai apa bahasanya yuk, kada mengurangi, karena ada penambahan tadi. Jadi nang Bidayatul Hidayah 2, tapi ku tambahi. Lalu ku beri ngarannya sudah, ngarannya Hidayatus Salikin fi suluki maslikil muttaqin. Ngaran kitab ini Hidayatus Salikin, hidayah. Nah hidayah kalau jadi hidayah ini larang, bersyukur ikam muhai kananakan dapat petunjuk dari Allah. Tangada tabuka jahati malam ini malam Sabtu, malam ini pengajian, siapakan baju dulu tapi nang kada ada jadwal nih lah,
aturnya jadwal ini kita tinggalkan dulu. Aturannya nonton kemos apa biasanya? Hah? SpongeBob itu tawakan kanan yang ini bener ya. Nah, nih Rapa nih lah 7 tahun ke 6 umur. Nah, tak ada anu aja, hidayah Allah. Larang hidayah Allah, larang. Ada nilainya, ada bersyukur dapat hidayah. Itu namanya dijaga tuh hidayah dari Allah tuh. Nah pengarangnya hidayatus salikin. Salik kurang menghendak berjalan. Pahamkah? Berjalan menuju Allah. Bukan Allah bertempat kada hadrat Allah. Nah, kenapa berjalan menuju Allah tadi? Kan ada ayat nih. Innallaha yuhibbul Allah suka muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Aku suka lawan orang yang berbuat kebaikan. Suka di situ Allah, innallaha qaribun. Ini Tuhan nih ketujuh lah, ketujuh Allah. Aku nih ketujuh orang berbuat baik, menuntut ilmu baik, berdengar talinya, mendengar yang baik, melihat yang baik, nah memandang wajah tuan guru dapat pahala juga. Ya Allah, memandang sesama saudara Islam nih sama umat Rasulullah berpahala. Kayaknya bersalaman baik kada? Baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka Allah nang berbuat kebaikan itu. Nih, ini Tuhan ketujuh sudah, pahamkah? Lalu di sini karena kita sudah berbuat baik, nah pulang ayatnya nih, innallaha qaribun, parak banar qarib, wazan fa'ilun, tasghir fa'il, sama dia parak banar. Jadi Allah parak minal muhsinin, lawan orang yang berbuat baik. Disinilah tempatnya. Di sini bang sudah tempatnya. Nah itu petunjuknya di mana? Iya di sini. Hidayatus salikin, orang yang menuju Allah. Maksud menuju Allah inilah orang nang baparak lawan rahmat Allah. Nang kita parak ini rahmat Allah Ta'ala aja. Rahmat Allah, bukan yang kita cari itu mau ulah Tuhan sari. Justru kita di sini mau ulah Tuhan sayang. Paham gak? Nah itu kemarin kitabnya Hidayatus Salikin fi suluki maslikil muttaqin, pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah. Nah jalannya sini pas benar. Jaka bahasanya tuh pucuk di kita. Apa aja samonnya? Pucuk di kita. Oh, Tuhan Saudi akan nah. Hah? Pucuk di cinta. Ulaman kan bahasanya? Ulaman datang. Hah? Ulam. Apa tuh ulam tuh? Rasuk ilmu Tuhan nih. Kita ini bertambah umur. Nang kita cari tuh kayak caranya supaya kita takutan kepada Allah. Pas tetamu nah. Jodohnya pas, ada disangka-sangka ada di pengajian di sini babnya. Nah, itu Bang. Ini perkenalannya dulu, perkenalannya belum lagi. Wallahu as'alu ayyam fa'abihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kitab Hidayatus Salikin kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana Allah memberi manfaat bi aslihi, aslinya itu bidayatul hidayah. Amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, wa rattabtuhu ala muqaddimatin, dan aku hanturkan
haturkan, aku hantarkan, aku susunakan, warattabtuhu ala muqaddimatin, atas satu muqaddimah. Masuk sudah nih, masuk sudah. Tadi perkenalannya dulu. Satu muqaddimah itu sab'ati abwabin wa khatimatin, 7 bab lah saat khatimah. Al muqaddimatu fi bayanil ilmin nafi' wa fadli. Nah, muqaddimah pendahuluan nang di dalam kitab ini dibahas di sinilah, yang dibahas tadi itu kayaknya membahas tentang menyatakan ilmu yang disebut ilmu bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita minta, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, hamba berlindung dari engkau, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Jadi bagus berdoa nang itu, mun pajangan kan memberi manfaat, bika dosa turun. Ya Allah, bila ilmu ini manfaat, jangan jadikan ulun pengoler. Jangan mula hati ulun ini diwaswasi syaitan, inilah itulah, inilah ini, macam-macam. Enggak, mun pajangan bermanfaat, ya Allah jadikan ulun rajin. Mun pajangan ilmu ini bermanfaat juga bika dosa. Mintu aja sudah doanya. Rasulullah melajari. Nah ini pas nih ilmu yang bermanfaat itu apa kayaknya. Wa fadlihi, dan keutamaan fadilat, apa gerang ganjaran dari Allah bila menuntut ilmu beri manfaat nih, apa gerang. Nah itu maksudnya. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal ilmu nafi' ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wallahu a'lam bis-shawab. Sambungannya kayaknya nang dimaksud ilmu bermanfaat lah itu dirasakan masing-masingnya. Ujar Imam Ghazali, masing-masing dimerasakan. Ikam turun aja dulu, jadi Imam Ghazali dengari aja dulu pengajian, hadir aja dulu. Nah, ada kata kayaknya jadi Imam Ghazali, hati ikam itu takutan lawan Allah. Mun ada hati ikam itu takutan lawan Allah, ya tuh sudah. Nah itu sambungan pertemuan nang akan datang. Mudah-mudahan hati kita ini tambah takutan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diampuni Allah segala dosa-dosa kita, berataan dosa zahir dan dosa batin. Mudah-mudahan di akhir umur Allah beri kita husnul khotimah dan dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ahyina bil iman, hidup di dunia ini terkumpulan lawan hamba-hamba Allah nambah iman ja. Wa tawaffana ma'al iman, dan minta matiakan, minta wafatakan, minta meninggal dunia bil iman, dengan membawa iman. Wahsyurna fi zumrati ahlil iman, di akhirat mulai di dunia dikumpulkan Allah beserta orang-orang yang beriman. Birahmatika ya rahimu ya rahman, wa yudkhiluna, dan dimasukkan Allah kita barataan jannah firdaus, itu ke dalam surga firdaus bighairi hisab ala tilkan niyat. Wal hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين